Halo guys, welcome back to Sesio Coffee Channel. Di episode kali ini gue mau bahas mengenai basic latte art for beginners. Video ini cocok banget buat kalian yang baru mulai kerja jadi barista atau home barista. Gue akan bagi ke 4 segmen. Jadi yang pertama itu ada espresso, yang kedua ada cara steam susu, yang ketiga itu teknik pouring susu, dan yang keempat itu tips and tricks cara latihan pouring latte art. Oke, kita bahas yang pertama itu espresso. Nah, di episode sebelumnya kita pernah bahas cara gimana bikin espresso. Kalian bisa cek di link di bawah atau di atas ini ya. Untuk espresso yang penting kremanya itu bagus dan rasa kopinya juga enak, dan yang penting pada saat kita pouring itu di espresso itu bagian kanvas kita. Jadi kalau misalkan krema kita hilang ataupun jelek itu agak susah untuk di pouring. Oke, yang kedua itu teknik steam susu. Nah, steam susu ini tugasnya untuk bikin foam susu. Nah, foam susu ini ada foamnya tipis, ada yang sedang, sama ada yang tebal. Nah, tugas kita sebagai barista itu untuk kontrol gimana foam susu yang pas dan tepat pada saat kita pouring susu. Oke, untuk teknik steam susu kali ini gue bakal menggunakan air dan sabun. Jadi airnya itu kita harus taruh di bawah spout untuk levelnya itu untuk 1 gelas. Pada saat kita latihan steam susu, sabunnya jangan duluan masuk karena nanti airnya berbusa. Jadi air dulu baru sabun, sedikit aja. Sekarang kita mau steam susunya. Oke, yang pertama pasti jangan lupa kita purge dulu. Jadi kita buang steam air yang ada di dalam steam one. Oke, setelah di purge kita masukin milk jug kita ke steam one. Nah, pada saat kita masukin posisinya itu kita posisinya agak miring sedikit ya. Kita senderin lah istilahnya milk jugnya. Dan untuk masukinnya kita cuma 3/4 aja dari ukuran steam one-nya ini ke dalam air. Oke, sekarang kita mau mulai steam. Yang paling penting itu pada saat kita steam dia ada bunyinya. Ada bunyi kresek-kresek-kresek. Nah, itu kresek-kresek-kresek jangan terlalu banyak. Kalau kebanyakan berarti foamnya semakin banyak. Karena ada angin yang masuk ke dalam air atau susu nanti yang kita bikin. Nah, terus yang kedua kita mau airnya itu berputar kayak cyclone. Karena kita mau menghilangkan busa-busa yang besar. Jadi kita maunya tuh micro foam, bukan macro foam. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Pada saat kita selesai steam, untuk suhu panasnya itu sekitar 55 derajat Celcius sampai 65 derajat Celcius. Hasilnya udah bagus. Nah, kalau hasilnya bagus itu dia kayak cat putih ya. Jadi dia ada glossy, walaupun ini sabun dengan air, hasilnya bakal sama pada saat kita steam dengan susu. Jadi kita mau foamnya itu nggak terlalu tebel, dan kita mau dia kayak kelihatan basah. Nah, kalau misalkan steam susunya benar, itu foamnya pasti bakal nyatu dengan air atau susu ya. Tapi kalau ini, kalau nggak benar, itu berarti foam dengan airnya itu bakal kepisah. Begitupun juga sama seperti di susu. Jadi foam susunya di atas, liquid susunya di bawah, ini pouringnya. Oke, yang ketiga ini teknik pouring. Nah, teknik pouring ini gue bagi 3 segmen. Yang pertama itu cara teknik cepat dan pelan. Jadi seperti ini. Pelan dan cepat. Pelan, cepat, pelan, cepat. Dan yang kedua itu bawah dan tinggi. Turun, naik, turun, naik, turun, naik. Dan yang ketiga wiggle-nya. Wiggle itu kita goyangin ya. Nah, jadi kita tuang dulu, terus kita goyang. Oke, jadi kalau misalkan kalian sudah bisa latihan itu 3 teknik tadi, sekarang kita kombinasi semuanya jadi satu. Jadi ada kopi di dalam, jadi kita tuang atas, putar untuk campur aduk dari kopi dengan susunya. Berhenti, kita turun, cepat, naik, slice. Oke, yang keempat itu tips dan triks dan cara latihan untuk pouring latte art. Itu yang pertama, kalian bisa menggunakan air dan sabun dan steam di steam one. Itu untuk latihan bagaimana cara kita kontrol foam susunya. Terus yang kedua itu kita pouring latihan dengan air. Jadi daripada kita buang susu, kita menggunakan air. Turun. Nah, ini tips and tricks untuk pouring pertama pada saat kita pouring susunya ke bagian gelas kopi. Oke, ini
gambaran besarnya, dan ini gelasnya. Nah, ini ada titik 1, 2, 3, dan 4. Nah, pada saat kita pouring, biasanya banyak barista atau teman-teman yang suka pouring susu di kopi itu biasanya di antara 1, 2, dan 4. Nah, benernya itu di titik ketiga. Nah, titik ketiga itu di sini. Itu berarti dia di tengah-tengah pada saat espresso di dalam sini, itu dia di tengah-tengah espressonya itu di nomor 3. Jangan lupa gelasnya di tilt atau di miringin dikit, karena kita mau tuang susunya di bagian dalam espresso shotnya. Kalau kita nggak tuang di bagian dangkalnya espresso shot, kalau kita tuangnya di bagian atas aja gitu, nah itu bakal ngaduk espressonya dan kremanya itu bakal kecampur aduk dan hasilnya nggak bakal kontras di hasil akhir kopi latte art. Kalau kalian nggak punya termometer untuk steam susu, nah ini ada tips untuk kalian untuk biar tahu panas atau belumnya. Itu gampang banget. Yang pertama itu pada saat kita steam susunya, kita megang 2 tangan. Nah, yang pertama itu untuk tahan milk jugnya, yang kedua untuk tahu suhunya itu panas atau belum. Nah, pada saat kita berasa panas, itu kita lepas dan kita hitung 1, 2, 3, baru kita matiin. Nah, itu suhunya udah pasti pas untuk kalian minum kopinya. Yang pastinya kalian harus praktek terus, repetisi latihan itu paling penting, karena kalau misalkan kalian sudah repetisi terus, kalian pasti dapat muscle memorinya untuk bisa pouring latte art secara natural. Oke, jadi itu tadi teori-teorinya dan sedikit praktek. Sekarang kita mau full praktek cara gimana bikin latte. Oke, untuk latte artnya kali ini gue bakal gambar 3 gambar art. Itu yang basic aja. Itu ada hati, ada rosetta, dan tulip. Oke, kita mulai. Oke, karena gue bikin 2 sekaligus, jadi jugnya yang gede tetap sama di bawah milk spout. Terus kita bikinnya lebih banyak, terus nanti kita split susunya. Oke, jangan lupa di-press dulu. Masuk 3/4 dari steam 1 ke arah susunya, agak miring sedikit. Kita nyalain. Masukin anginnya masuk untuk bikin foamnya. Oke, kita naikin sedikit, miringin. Biar dia bentuknya cyclone, udah panas, matiin. Mengkilap ya, kalau kita split. Seperti latihan tadi ya, kita tuang di titik 3. Jadi bagian dangkal untuk espresso shotnya. Kita tuang tinggi, kita putar. Nah, kita jangan lupa tilt cupnya. Dan kita dekat, naik, slice. Ini hati ya. Oke, yang kedua kita bikin rosetta. Sama yang tadi tekniknya, cuma kita wiggle aja. Oke, naik, putar, terus turun, wiggle, tarik, turun. Ini rosetta udah jadi. Oke, kita tuang, naik, cepat, stop, turun, dorong, turun, dorong, turun, dorong. Oke, ini tulip ya. Oke, ini cara penuangan yang salah. Jadi kalau kalian bisa lihat, ini kremanya masih bagus, susu steamnya juga bagus. Nah, kita tuangnya itu nggak di tilt, jadinya kayak gini. Ya. Nah, sebenarnya sih nggak salah juga, nggak jelek juga lah istilahnya. Cuma kalau kalian bisa lihat, itu kremanya kelihatan tebel di dalam, acak-acak lah ya. Sama ada yang di luar itu kayak terlalu pudar. Nah, kalau lo bandingin sama yang kremanya bagus, oke, jadi kelihatan banget ya perbandingan antara kontrasnya itu beda banget. Oke, ini dengan cara steam yang salah. Tadi cara salah pertama itu espressonya udah bagus, steaming susunya juga udah bagus. Kalian bisa lihat komparisasi ya, ini lebih tebel, ini ketebelan. Oke, kalau kalian pouring nanti hasilnya seperti ini. Ini yang tebel, jadilah awan. Oke, jadi kalau misalkan kita steamnya ketebelan,
foamnya itu pasti keluar duluan pada saat kita pouring dari atas. Nah, kalau misalkan kita steamnya benar, itu pasti liquid susu yang menyatu dengan foamnya itu bakal keluar duluan dan dia bakal menyatu dengan espresso shotnya. Nah, kalau dari sisi rasa, ngaruh nggak sih kopi pada saat kita pouring latte art-nya? Ngaruh banget. Nah, kalau dari sisi kita pouring yang benar, itu nanti dari sisi pada saat kita minum latte-nya, itu susu, foam sama kopinya itu nyatu dan kita ngerasanya tuh wah ini mantap kan jadi satu. Nah, kalau misalkan pouringnya salah, itu yang berasa foamnya duluan baru liquid kopinya. Nah, itu yang rada kita nggak demen ya. Itu bisa terjadi karena ketebalan foam yang kita lakukan tadi. Terus itu bisa jadi cara pouringnya tekniknya salah atau overheating pada saat kita steam susunya. Dan ini kejadian banyak banget di beberapa coffee shop. Oke guys, jadi itu cara basic pouring latte art. Nah, jadi dari saran gue mungkin kalian boleh repetisi, practice terus karena practice makes perfect. Jadi kalau kalian practice terus bakal cepet progress latte artnya. Untuk next topiknya akan ada advance latte art. Nah, itu nanti ada di next episode. Oke, nanti kalian boleh komen part 2 di bawah ya. Oke guys, that's it for today. Jangan lupa like, comment, and subscribe to this channel. See you guys in the next episode.